Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan TIK kelas 2 di semester 2. Hari ini Senin ya, tanggal berapa ini? 25 Januari 2021 ya. Nah, untuk kemarin yang belum menyelesaikan tugas ya, silahkan dicoba selesaikan terakhir hari ini ya, bisa dikumpulkan hari ini ya. Nah, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Nah, untuk materi hari ini ya, nanti saya akan menjelaskan bagaimana fungsinya mouse ya, penggunaan mouse itu bagaimana, terus cara menggunakan keyboard itu bagaimana, saya kenalkan ini nanti ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan keyboard portable ya. Jadi yang keyboardnya itu ada di dalam komputer ya, jadi nggak bisa dipegang ya, jadi hanya bisa dioperasikan lewat mouse ya, dari yang ada di dalam komputer. Nah, caranya gimana? Nah, ini saya menggunakan sistem operasi Windows 10 ya, jadi nanti saya akan mencoba memperlihatkan. Nah, ini yang bergerak ini, tanda panah ini namanya kursor ya, kursor atau pointer mouse ya. Nah, ini jadi mouse itu digerakkan. Nah, jadi panah-panahnya itu bergerak sesuai arah yang kita inginkan ya. Kita buat putar-putar gini bisa ya. Terus mouse ini ada dua cara ya mengkliknya ya, ada klik kiri sama klik kanan ya. Kalau klik kiri itu untuk memilih atau mengeksekusi program atau aplikasinya, sedangkan klik kanan, kita klik kanan. Nah, untuk muncul menu pilihan ya, ada kalau di desktop ini munculnya seperti ini, ada view, sort by, refresh, properties, dan lain sebagainya ya. Dengan ini kita coba klik start, tombol startnya ada di pojok kiri bawah ya. Arahkan pointer mouse-nya ini ke pojok kiri bawah ini. Nah, ini ada tulisan start ya. Tinggal kita klik aja start ya. Nah, di sini start ada. Nah, ini namanya ini menu ya. Menu dari Windows 10 ya. Nah, ini ada softwarenya, itu ada LD multiplayer ya, ada video editor ya, ada untuk mengetiknya ada ya, untuk menghitung ada, terus ada untuk mengolah gambar atau video itu juga ada ya, segala. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada untuk memutar videonya, ada memutar film, atau kalau mau main game juga ada di sini, ada permainannya. Nah, seperti ini. Tapi untuk kelas 2 harus dalam pengawasan orang tua ya, jadi nggak bisa kalau sendirian. Nah, dilarang ya, nanti kalau ada apa-apa. Nah, seperti itu ya, harus dalam pengawasan orang tua ya, harus dibimbing ya. Nah, seperti ini. Nah, ini, nah di sini ada Office ya, itu macam-macam, di dalamnya ada alat untuk mengolah data, mengolah gambar ya, untuk membuat presentasi, membuat cerita. Di situ nanti ada. Nah, terus ini ada untuk menggambar, ada bawaan dari komputer itu ya, bawaan dari sistem operasi itu ada Paint. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini saya akan coba klik lagi, klik kiri ya, ini pakai klik kiri ya, kita klik kiri startnya. Nah, kembali ke minimize ya, kemudian kita klik sampingnya, samping kanannya ada tab here to search ya, ini untuk mengetik, mau ngetik apa ya, mau mencari apa ya. Nah, kita misalkan saya ketik on screen keyboard. Nah, kata kuncinya seperti ini, keyboard. Nah, muncul ini. Nah, ini aplikasinya keyboard pada layar komputer ya, bisa dilihat tapi nggak bisa diketik kayak keyboard yang kelihatan di depan kita ya. Nah, sama seperti yang ada di laptop atau komputer ya.
cuma ini di dalamnya, jadi pengoperasiannya bisa menggunakan mouse ini ya. Nah ini keyboardnya, ada shift ya, ada caps lock, ini ada spasi, ada enter, ada del, terus kemudian ada backspace ini. Nah fungsi dari itu tadi ada shift, terus caps lock, ada spasi, ada enter, del, backspace. Nah terus ini ada angka 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 0 ya, ada H W E R T Y, terus ada A S D F G H J K L, terus ada Z X C V B N M. Nah urutannya nanti saya akan ngasih untuk Senin depan ya, bagaimana cara posisinya keyboardnya itu gimana, masih ingat apa enggak. Nah saya cari, nah saya ajari ya nanti. Nah ini H, ada H ini kalau tata cara mengetiknya ya, telapak tangan kiri berada di sebelah kirinya keyboard ya. Terus sini berarti jari kelingking tangan kiri itu letaknya di H ini ya, jari kelingking letaknya di H. Terus jari manisnya di W, kemudian jari tengah ada di E, terus telunjuk ada di R, kemudian ibu jari ini digunakan untuk spasi ya. Jadi ibu jari telapak tangan kanan dan kiri itu untuk spasi, bukan untuk huruf ya. Kan misalkan kalian coba urutkan ya, letakkan jarinya dari kelingking sampai telunjuk pada hurufnya itu, jadi H W E R T. Nah misalkan jari kelingking yang cepat tetap letakkan tepat di H, kemudian W itu jari manis, E jari tengah, R telunjuk. Nah ibu jari ini kalau mau nekan ke T itu pasti kejauhan dan nggak bisa, makanya itu letaknya ibu jari pasti selalu di atasnya spasi ya, jadi dibuat untuk mengasih jeda ya, spasi buat nekan spasinya. Nah, sama aja yang tangan kanan juga sama, dari P jari kelingkingnya P, terus jari manisnya O, kemudian jari tengahnya I, kemudian jari telunjuk U. Nah antara T sama Y ini bisa pakai telunjuk kanan sama telunjuk tangan kiri bisa, kanan dan kiri bisa. Nah ini urutannya. Nah garis lurusnya seperti ini di sini ini ya. Jadi ini B ini tepat di tengah, ini P. Nah ini mulai titik koma MN. Nah ini pakai ini, yang titik ini pakai kelingking tangan kanan ya sampai ini. Nah seperti itu. Ini Z kelingking tangan kiri ya. Nah V tengah-tengahnya itu ada di B ya. Huruf B itu bisa pakai telunjuk tangan kanan maupun tangan kiri ya. Kemudian untuk shift ini ketika kita tekan pakai shift ini ada dua ya, berada di samping kanannya dan samping kiri ya. Jadi ketika kita menekan huruf shift, terus setelah itu kita tekan huruf O, jadi hurufnya itu menjadi besar ya. Misalkan hurufnya yang mau dibesarkan adalah H ya, H. Jadi huruf H. Nah di sini ada dua shift, jadi misalkan yang mau dibesarkan itu huruf Q ya, otomatis ya secara langsung tangan kiri, jari kelingking tangan kiri itu berada di atasnya tombol H ya. Kemudian mau memperbesarkan hurufnya itu tangan kanan ya, bisa pakai telunjuk ataupun kelingking tangan kanan itu menekan tombol shift, itu ditahan, kemudian kita tekan tombol H nya itu pakai tangan kiri ya, pakai kelingking kiri. Jadi tangan kanan itu kelingking tangan kanan menekan
dan menahan tombol shift, kemudian klik kanan kiri, tekan H sebentar, tekan tek gitu, terus lepas, tangan kirinya kanannya juga dilepas. Nah nanti huruf H nya itu jadi besar. Saya kasih contoh. Bentar, saya cari dulu aplikasinya, namanya Notepad ya. Kita cari Notepad. Nah seperti ini ada tanda petik. Nah ini kursornya. Nah kita coba kita tekan H tanpa spasi ya, tanpa spasi. Kita tekan H tanpa spasi. Nah ini saya memakai keyboard ya, keyboard yang kasat mata ya. Jadi bukan yang di sini, yang di screen ini ya, yang bukan di layar ya. Jadi di luar ini ada keyboardnya ya. Jadi saya tekan H, bukan saya tidak pakai itu, saya pakai mouse, tekan H ya, ini itu bisa, dan tekan shift. Nah kalau shift ditekan pakai mouse itu pasti langsung sama aja. Di keyboard yang kasat mata itu shiftnya itu ditahan ya, samping kiri maupun samping kanan tuh sama aja. Nah ini nggak aktif. Kita coba aja, kita tekan shift pakai tangan kanan, kliknya tangan kanan, saya tekan shift. Nah muncul di situ bahwasanya shiftnya itu aktif ya. Kita lepas shiftnya. Nah kita tekan, kemudian kita klik H, tekan H. Nah muncul ya huruf besar, H besar ya. Jadi seperti itu fungsinya. Shift itu bisa membuat huruf besar menjadi kecil, huruf kecil menjadi besar. Misalkan hurufnya itu besar semua. Nah ketika kita tekan shift, nah ini posisi caps lock ya. Caps lock ini untuk membuat hurufnya menjadi besar semua. Nah saya enter digunakan untuk memberi jeda, pindah ke baris bawahnya ya. Nah ini saya kasih contoh. Ini caps lock-nya aktif. Jadi ketika caps lock ditekan, nanti muncul indikator ini. Kalau pakai keyboard di layar itu muncul di ini aktif namanya. Kalau di keyboard secara kasat mata nanti ada lampu indikatornya nyala ya, di keyboard itu yang ada namanya caps lock ya, itu nyala. Kemudian kita coba kita ketik kelas 2 ya. Nah ini hurufnya besar semua. Ketika tombol caps lock aktif, hurufnya besar semua. Kemudian ketika tombol kita tekan shift, nah apa yang terjadi pada hurufnya? Kita coba. Nah kecil. Ketika kita tekan shift tadi, tombol caps lock-nya aktif. Nah hurufnya jadi kecil semua. Nah ini posisi tombol caps lock masih aktif ya. Terus kita tekan shift. Kalau kita tidak menekan shift dan tombol caps lock-nya masih aktif, jadi hurufnya besar lagi. Nah seperti ini. Nah ini sudah saya nonaktifkan tombol caps lock-nya ya, seperti itu. Jadi tombol caps lock digunakan untuk memperbesar hurufnya ya, jadi besar semua. Sedangkan tombol shift bisa untuk memperbesar hurufnya atau memperkecil hurufnya ya. Seperti itu. Kemudian ada fungsi dari delete, ini delete, kemudian ada backspace. Kalau spasi tadi udah caranya gini, kursornya ditaruh, saya arahkan ke sini, mouse-nya saya arahkan ke sini, pointernya saya klik kiri, pindah ke sini ya. Nah saya tekan spasi. Nah saya tekan spasi. Nah jadi pindah ke sana ya, pindah ke samping kanan seperti itu. Nah kita mau menghapus bagian dari sini dulu. Nah kita tekan backspace. Nah ini menghapus. Nah ini dari samping kanan ke kiri ya. Kalau delete itu misalkan kita klik sini, nah yang terhapus itu sebelah kanannya ya, tulisan yang ada di kanannya titik-titik ini, contohnya seperti ini. Nah kita tekan delete.
ini. Jadi sebelah kanannya ya, kanannya kursor ini ya. Ya, seperti ini. Ya. Ketika kita klik sini, kita tekan backspace, yang terhapus itu sebelah kirinya kursor itu, titik-titik. Nah, itu. Kita akan coba kita klik backspace. Nah, ya kan. Yang terhapus sebelah kirinya dari depannya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsi dari keyboard ya. Jadi ada spasi, ada cap lock, ada shift, terus ada enter, ada delete, ada backspace ya. Seperti itu. Nanti bisa dicoba dengan bimbingan orang tua ya. Melalui video ini bisa dicoba dulu, semoga bermanfaat ya. Tolong absen pada video ini ya di kolom komentar. Nah, setelah absen tinggalkan jejak kakinya di situ ya, jejak tangannya di situ ya, absen. Kemudian tugasnya nanti ada di deskripsi video ini ya. Silahkan dicoba ya, untuk yang sudah memiliki komputer atau laptop ya di rumah bisa dicoba buat belajar. Yang belum punya semoga punya ya, segera punya ya. Kemudian ya saya tutup dulu ya, seperti ini. Nah, untuk pembelajaran TIK materinya hari ini sekian dulu ya. Lanjut nanti tugasnya untuk Senin depan, nanti ada materi lagi ya, mengenal keyboardnya lebih dalam lagi, cara-cara penggunaannya gimana ya. Terus saya kenalkan aplikasinya itu apa aja yang buat mengetik ya, terus membuat menggambar. Nanti bisa kalian coba nanti misalkan mau menggambar ya, mau menggambar apa nanti silahkan dicoba ya. Nah, sekian dari saya ya untuk pembelajaran TIK kelas 2 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.